Salam. Topik kita hari ini, langkah pertama untuk menerima kehidupan kekal. Kitab suci menyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata kasih karunia atau anugerah dalam bahasa Yunani, penulisan kitab suci Perjanjian Baru menggunakan kata karis. Kata karis yang artinya pemberian atau ganjaran dari pihak atas. Orang besar, orang hebat, dan sebagainya. Kepada pihak bawah, orang rendah, orang tak berarti, atau sebagainya. Atau juga dikatakan karunia dari Tuhan. Sebuah lagu pujian, sangat besar anugerahnya. Amazing Grace banyak diketahui oleh orang. Tetapi banyak yang tak tahu arti kata anugerah. Suatu hari ketika penginjil D.L. Moody mempelajari arti anugerah, ia berlari ke jalan dan berteriak kepada orang pertama yang ia jumpai, "Apakah Anda tahu grace? Anugerah?" Dengan bingung orang itu menjawab, "Grace siapa? Siapa orang yang engkau maksudkan itu?" Tanpa ragu, Moody lalu menjelaskan anugerah, yakni Allah berbelas kasih kepada orang berdosa dan dengan cuma-cuma menawarkan pengampunan dan hidup baru kepada mereka melalui iman dalam Kristus. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang hidupnya bermasalah dan meninggal tanpa memahami pesan anugerah Allah. Seorang pendeta berbicara kepadanya dan mendorongnya untuk ke gereja. Tetapi jawabnya, "Saya sangat tidak layak." Rupanya, orang tersebut tak tahu bahwa anugerah Allah diberikan untuk orang yang tak layak menerimanya. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus secara gamblang menggambarkan hidup pra-Kristiani. Mereka bagaikan orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian ia menggunakan dua kata yang penuh pengharapan. Tetapi Allah, dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Dua kata itu menunjukkan belas kasih dan anugerah Allah
yang menyediakan pengampunan dan hidup baru melalui Kristus Yesus Tuhan. Keselamatan didapat melalui iman, bukan usaha kita. Jadi tak seorang pun dapat membanggakan diri. Efesus 2 ayat 8 dan ayat ke-9. Semua itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah dengan cuma-cuma. Dengan demikian kita tidak perlu bermegah diri atau memegahkan diri bahwa kita hebat, kita luar biasa, kita mampu. Tetapi kita dapat bersyukur dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa ini. Anugerah-Mu yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita bantu orang lain memahami bahwa keselamatan Allah hanya untuk orang berdosa, termasuk kita sekalian, termasuk Anda dan saya. Kita butuh anugerah Allah itu. Kita harus memiliki anugerah Allah itu dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat anugerah Allah sangat besar. Anugerah Allah itu sangat besar, sangat tinggi, sangat luas dan dalam, dan sangat indah. Karena itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ingatlah pernyataan ini. Ingatlah statement ini. Langkah pertama untuk menerima kehidupan kekal adalah mengakui bahwa kita tidak layak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal dan kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hebat dan luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2020. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah yang sangat mempedulikan kami. Dan saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang luar biasa itu. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini, bangsa kami ini, yang saat ini dilanda oleh COVID-19, virus corona. Banyak mereka yang meninggal, banyak yang terpapar di atas ranjang, baik di rumah sakit ataupun di tempat mereka masing-masing. Dan kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa dan negara kami. Dampak dari COVID-19 ini, virus corona ini, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Dan kami akan melihat ekonomi bangsa kami dipulihkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Kami berdoa untuk institusi di mana kami bekerja, di mana kami berkarya, di mana lembaga kami mengembangkan pengetahuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan ekonomi tempat di mana kami bekerja. Dengan cara Tuhan yang hebat dan luar biasa,
Dan kami akan bersaksi dan berkata bahwa Tuhan hebat. Tuhan menyatakan kuat kuasa Tuhan dan memulihkan ekonomi perusahaan di mana kami bekerja. Kami berdoa buat para pemimpin. Pemimpin umum, pemimpin rohani, para dosen. Kami berdoa untuk para karyawan, para mahasiswa-mahasiswi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kami sebagai pemimpin, kami memimpin dengan baik dan bijaksana dan hidup takut akan Tuhan. Jika kami sebagai bawahan, karyawan, kami juga bekerja dengan hidup tanggung jawab kepada para pemimpin kami yang ada dalam dunia ini. Dan juga lebih dari itu kepada pemimpin agung, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk para dosen, para guru, para pengajar. Biar kami dapat mengajar, mendidik naradidik kami dengan baik dan bijaksana. Menuntun mereka untuk hidup, memiliki etik moral, dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para naradidik kami, supaya mereka dapat belajar dengan baik, hidup dengan benar, dan menjadi dampak bagi bangsa negara ini, lingkungan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa bagi pribadi kami, lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan dapati kami berdosa, Tuhan ampuni kami, suci kuduskan kami. Jika Tuhan dapati kami lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Jika Tuhan dapati kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Jika Tuhan dapati kami kehilangan pengharapan, bangkitkanlah pengharapan kami kepada Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Dan kami juga mau berdoa untuk lingkungan dimanapun kami berada. Orang-orang yang ada di seputar kami, di depan, di belakang, di samping, kiri dan kanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Menjadi model, menjadi contoh, membawa salam bagi mereka semua. Jika mereka melihat kami, mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Agar mereka boleh percaya dan mengenal Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.